Father, as we lift you up and as we follow you, our prayer is that you change the atmosphere around us. Change the atmosphere of our generation, oh God. This is what we pray. This is what we pray. Love, come and take over now. Come and just heal somehow. Broken and the lost. Oh, light, just come and take over now. Come and just shine so bright. Jesus, shadows of our lives. Let your mercy flow within us as we stand before the Lamb. Let your mercy flow within us as we're standing in the gap. You are the Lord of heavens, God of all the earth. And you are the King of nations. You breathe the universe. So we lift our generation in hunger and in thirst as we humbly bow. Your presence changes the atmosphere. You are the Lord of heavens, God of all the earth. And you are the King of nations. You breathe the universe. So we lift our generation in hunger and in thirst as we humbly bow. Your presence changes the atmosphere. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari Minggu. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sekalipun kita beribadah jarak jauh, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di setiap keadaan kita, baik kami di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mari saya undang pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah kita akan menyatukan hati dan pikiran kita di hadapan-Nya, menyembah Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Curahkanlah api kemuliaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, sehingga sukacita dari Roh Allah itu sendiri boleh tinggal dalam kehidupan keluarga kami. Pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, agar kami tetap di dalam jalan-Mu. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami mau berkumpul bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk memuji Engkau Tuhan, untuk menyembah Engkau dan mengagungkan nama-Mu. Kita angkat pujian kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan
Kami berkumpul Tuhan di hadapan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu. Sujud menyembah Engkau Tuhan. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alatmu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Jemaat saja katakan kepadanya, biar belas kasihan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami butuh belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu untuk diri kami ya Tuhan dan keluarga kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas rumah kami dan keluarga kami Tuhan, sehingga kehadiran-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Bakar hati kami untuk kami boleh merindukan Engkau setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, kami untuk memerlukan Engkau, membutuhkan Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Sampai seluruh bumi ini Tuhan. Dipenuhi api kemuliaan-Mu Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau angkat pujian ini. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa
dan bangsa kami dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Melingkupi seluruh Indonesia, melingkupi seluruh bumi dan segala isinya. Biar belas kasihan-Mu yang turun, biar kebaikan-Mu meliputi kami Tuhan. Kami butuhkan Tuhan, kami memerlukan-Mu Tuhan. Hadirlah, curahkan kuasa Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu bersinar, kemuliaan-Mu boleh dirasakan bagi setiap orang. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kemuliaan-Mu di tempat kami. Kemuliaan bagi Kau di tempat yang maha tinggi, tempat maha kudus, Bapa yang kami sembah. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, tidak ada selain Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kepadanya, kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kami. Sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Dengan segenap kekuatan-Mu, dengan segenap kepercayaan-Mu kepadanya, katakan, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Amin, benar Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
biarlah seluruh bumi, seluruh Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam hidup kami boleh menjadi alat Tuhan, sehingga kami bersinar di sekeliling kami, sehingga mereka boleh mengenal orang-orang di dalam hidup kami ya Tuhan, bahwa Yesus hidup dalam hidup kami. Kami sambut ibadah pada pagi hari ini dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersukacita dalam Tuhan, sebab Allah yang telah memerintah hidup kita, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kau adalah Raja yang heran Tuhan. Tuhan kita yang memerintah. Amin. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumbuhan kakinya. Kerajaan tak pernah tergoncangkan. Amin. Haleluya. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita yang memerintah. Tuhan kita yang memerintah. Amin. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurah. Sekali katakan Tuhan kita ajaib. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Biar Allah yang memerintah dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Biar Roh Kudus boleh memenuhi hati dan pikiran kita.
Kita menjadi tanah yang subur. Ketika firman itu boleh ditaburkan, kita boleh menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan diri kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh yang mengasihi kami, roh yang lembut, roh yang manis. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kembali katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku. Sama damai. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, dengan kasih kuasa-Mu kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami tundukkan segala sesuatunya di hadapan Engkau ya Tuhan. Berkatalah kepada kami siap mendengarkannya. Roh Kudus, celikkan kami. Roh Kudus, lawat setiap kami. Buat kami mengerti. Biar roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian turun di tengah-tengah kami. Menerangi hati dan pikiran kami. Biar setiap firman yang kami dengar boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan. Masuk dalam hati kami dan kami ingat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, tutup bungkus dia dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Sembunyikan dia jauh di belakang salib-Mu Tuhan. Tapi biarlah apa yang dia katakan, itu adalah yang Engkau katakan. Merupakan pesan dan isi hati-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dimanapun mereka berada, jamah mereka, lawat mereka. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami naikkan segala syukur kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa bertemu, menyapa Bapak Ibu sekalian walaupun hanya lewat online. Tidak terasa kita sudah masuk bulan September. Gak lama sampai ke Desember menutup tahun ini. Suatu keadaan yang selama berbulan-bulan kita beribadah seperti ini. Kita melayani seperti ini. Tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita. Tidak mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kadang-kala Tuhan izinkan kita harus menanti dengan sabar dan diam. Kita terus tetap berdoa supaya segera semua ini berlalu dan kita kembali bisa bertemu tatap muka satu dengan yang lain, berjabat tangan, berpelukan dengan penuh kasih mesra. Puji Tuhan, jangan pernah menyerah, tetap berdoa, percaya semua ada waktunya dan Tuhan akan bereskan dengan luar biasa. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berbicara dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang hidup dalam kebenaran atau kebenaran firman Tuhan. Kita buka dari Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sekali lagi saya bacakan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yang kedua, Yohanes pasalnya yang pertama ayat 14. Yohanes pasal pertama ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, dalam dunia ini sepanjang kita hidup, banyak sekali kebenaran-kebenaran yang diungkapkan, yang dinyatakan di dalam dunia ini. Tetapi sebenarnya itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Bingung gak Bapak Ibu? Saya ulangi ya, dalam dunia ini ada banyak kebenaran-kebenaran, dalam tanda kutip ya kebenarannya, yang dinyatakan, yang disampaikan seolah-olah itu benar. Seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan ya itu benar. Tetapi sesungguhnya bukan kebenaran yang sejati. Ya, contoh, sekarang lagi musimnya LGBT itu begitu terbuka. Orang gak malu lagi mengakui kalau dia mempunyai perilaku seks yang menyimpang. Apalagi kalau di luar negeri lebih terbuka lagi. Mereka selalu meneriakan hak asasi manusia, begitu ya. Sampai ada hukumnya yang melegalkan pernikahan sejenis dan sebagainya. Kita berdoa Indonesia jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Kalau Indonesia tidak ada undang-undangnya seperti itu tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kita bilang, ya gak apa-apalah, kasih kesempatan juga dong buat mereka. Kalau gak kasihan, gitu ya.
Dalam dunia ini banyak kebenaran yang seolah-olah benar, tetapi sama sekali tidak benar. Contohnya LGBT, sekarang transgender, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti seseorang yang mengubah dirinya transgender gitu ya. Kemudian pada waktu diwawancara, baik pribadinya yang transgender maupun keluarganya bilang, kami keluarga yang open minded. Itu begitu menyentak saya gitu ya. Ada sesuatu yang kok begini ya Tuhan. Sekali lagi saya tidak menghakimi, saya tidak terus mengutuk, menghujat. No, cuman yang membuat saya jadi miris gitu ya. Kita sebagai orang percaya jangan melihat kebenaran dunia itu terus kita jadikan jadi satu patokan buat kita. Open minded dengan kebenaran itu beda. Ya, open minded itu pikirannya terbuka, maju gitu ya. Tapi apakah dengan pikiran yang maju terus kita dengan otomatis menyetujui atau mendukung transgender, LGBT? Kita tidak memusuhi mereka, kita tidak usah ekstrim gitu ya, aduh gak mau kena gitu ya. Bagaimana kalau di dalam keluarga kita ada yang seperti itu? Begitu ya. Saya tahu, kita percaya itu bukan perkara yang mudah. Tetapi bukan berarti juga kita membenarkan atau mendukung tindakan seperti itu. Tetapi seringkali dengan perubahan zaman, saya lihat ya, saya mengikuti medsos, saya mengikuti berita-berita yang ada. Seringkali lihat orang-orang yang kasih komen, yang netizen gitu ya. Oh mereka mendukung gitu. Jangan pedulikan orang, yang penting kakak kan benar gitu ya. Kakak tuh cantik, baik, begini begitu gitu. Hello, gitu ya. Kita boleh mungkin kagum dengan karyanya, dengan mungkin karakternya yang baik. Tetapi kita tidak membenarkan tindakannya atau keputusannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kebenaran firman ya tetap harus diberitakan. Begitu ya. Nah, seringkali orang jadi salah kaprah, menutupi, berusaha untuk membenarkan perbuatan tersebut dengan mengatakan, ya saya orangnya moderat kok, saya orangnya open minded, saya orangnya gak kuno lah ya, ikutin perkembangan zaman. Saya juga termasuk orang yang moderat, orang yang modern. Tetapi untuk hal-hal tertentu kita gak bisa kompromi dengan dunia, khususnya dosa. Kalau kita sudah mulai kompromi dengan dosa, ya kita sendiri yang akan tahu akibatnya. Apalagi kalau kita yang bicara sebagai seorang public figure, sebagai orang yang terkenal, tokoh masyarakat, bahkan hamba Tuhan, kita harus hati-hati pada waktu kita mengeluarkan statement. Pada waktu kita menyatakan sesuatu kebenaran. Karena biar bagaimanapun orang akan melihat keberadaan kita, gitu ya. Jadi hati-hati pada waktu kita bicara, jangan kita menggiring opini masyarakat tentang dosa menjadi sesuatu hal yang benar, menjadi sesuatu hal yang nggak apa-apa kok, it's okay lah, zaman udah kayak gini, nggak bisa Bapak Ibu, gitu ya. Itulah banyak kita nih dibutakan, dibikin samar-samar, sepertinya benar, tapi sama sekali tidak benar. Firman Tuhan katakan firman-Mu adalah kebenaran, gitu ya. Sekali lagi hidup kita, prinsip hidup kita harus berdasarkan firman Tuhan. Itu sudah mutlak wajib hukumnya. Bukan hidup kita berdasarkan apa kata orang. Bukan hidup kita berdasarkan apa yang buku katakan. Kita boleh belajar banyak. Tetapi sekali lagi back to Bible. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada kebenaran firman. Firman bilang apa? Boleh atau tidak? Firman bilang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jadi bukan sekedar, wah ya, karena dunia arusnya begini ya udah kita ikut itu. Oh nggak bisa Bapak Ibu. Dalam hidup ini kita harus punya prinsip. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang melayani pekerjaan Tuhan, hidup kita harus berdasarkan firman Tuhan.
Jadi begitu ada orang lain ingin memasukkan doktrin yang lain yang sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus berani mengatakan, oh no sorry ya, kita beda. Oh no sorry ya, saya gak setuju. Seringkali orang kita ini, orang Indonesia, budayanya budaya sungkan. Nggak enak kalau saya lain daripada yang lain kan, kayaknya kesannya saya sok suci, kesannya kayaknya saya kok kayaknya nggak fleksibel ya orangnya. Ya udahlah, iyain aja, padahal Tuhan kan tahu hati saya. Ada saatnya kita harus mengatakan kebenaran dengan resiko kita akan tidak disukai. Kita mengatakan benar tetapi dengan resiko kita dimusuhi. Ya, tetapi selama itu sesuai dengan firman Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta kepekaan Tuhan, bagaimana kita harus bertindak dan menyikapi, maka itu akan bisa berjalan dengan baik. Tidak menutup kemungkinan ada pro dan kontra, biarin aja. Hidup ini kan gak semuanya putih, gak semuanya hitam. Ada putih, ada hitam, maka ada warna-warna yang lain. Biarkan. Tapi kita harus punya prinsip, hidup saya harus berdasarkan apa kata firman. Firman katakan ini, saya lakukan. Firman bilang tidak begini, ya saya tidak lakukan. Itu harus tertanam kuat dalam hati kita, dalam hidup kita. Jangan kita hidup ya ngalir aja lah, ngalir kemana? Terus asalnya dari mana? Tuhan sebagai sumber kebenaran kita yang akan membawa kita hidup kepada kebenaran. Bukan hanya yang dibenar-benarkan. Dibener-benerin. Kalau dibener-benerin bener gak sebenarnya? Enggak. Hanya dibener-benerin tapi gak benar gitu. Tapi hidup dalam kebenaran yang sebenarnya. Waktu kita tahu bahwa kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita, firman Tuhan katakan. Kita gak hidup lagi dengan ketakutan. Kita tidak hidup dengan tahayul. Kita tidak hidup dengan keterikatan kepada suatu nasihat yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita bawaannya ketakutan. Kalau gak nurutin nanti salah. Nanti kalau gak nurutin ada sesuatu yang jelek yang terjadi. Bukan. Pada waktu kita belajar hidup benar dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dapat kebenaran yang memerdekakan kita. Apa itu kebenaran? Kebenaran yaitu melakukan secara aktif, bukan sekedar keberadaan. Kalau kita mengatakan kebenaran, tentang kebenaran, maka kita juga harus melakukannya secara aktif. Kita gak bisa bilang, kamu gak boleh begitu ya karena itu gak benar. Tapi kita sendiri justru melakukan hal itu. Itu bisa dibilang kita melakukan kebenaran. Oh enggak, berarti kita termasuk orang yang tidak konsisten. Kita orang yang tidak mempunyai integritas. Kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Gitu ya, tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Tapi biar semua itu boleh berjalan seiring. Memang gak gampang kadang. Apalagi pada waktu kita belajar melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kadangkala bertentangan dengan daging kita. Kadangkala hukum Tuhan itu berbanding balik dengan hukum dunia. Hukum dunia bilang udahlah gak apa-apa, gak usah segitunya. Tapi firman Tuhan dengan kata tegas katakan tidak. Kita harus milih tuh. Kalau tidak berarti aku dijauhi, dimusuhi, gak punya temen. Aku akan dibilang orang yang kaku. Itu resiko. Tetapi pada waktu kita belajar melakukan firman Tuhan, melaksanakan kebenaran, bukan hanya secara keberadaan, tetapi kita melakukannya secara aktif. Ingat, yang pertama kali harus kita ingat dan tanamkan dalam hati, segala sesuatu yang saya lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu saya lakukan dengan taat dan setia, saya belajar melakukan kebenaran seperti yang Tuhan mau, Tuhan perhitungkan. Mungkin di hadapan manusia kita dicela, dihina, diejek, biarkan. Karena memang dalam dunia ini gak semua orang pasti suka dengan kita. Tidak semua orang setuju dengan kita. Gitu ya. Jadi gak usah, aduh nanti gimana ya, nanti dijauhi komunitas, aduh nanti gimana ya gitu. Ingat, hidup kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu mutlak, itu wajib. Gak ada ya kalau bisa ya boleh enggak bisa. Sebagai orang percaya, hidup kita harus berdasarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yaitu pertama,
suatu keberadaan, dalam tanda kutip keberadaan dibenarkan, justified, oleh karya Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kita lihat Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Roma pasalnya yang ketiga, ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya saya bacakan. Bapak Ibu tolong simak baik-baik. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita ini ada dalam keberadaan dibenarkan Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang yang benar bukan karena turunan saya bangsawan. Saya menjadi orang benar karena saya nih silsilahnya ya, turunan saya tuh turunan baik-baik. Karena saya hebat, karena saya pinter, IQ saya melebihi yang lain. Saya jadi dibenarkan karena saya ini punya segalanya. Oh no, kita dibenarkan karena pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Jangan pernah lupa dan jangan pernah bikin pengorbanan Kristus menjadi sia-sia dalam hidup kita. Kita menganggap murah pengorbanan Tuhan sehingga kita merasa ya itu bukan sesuatu hal yang istimewa. Mengerikan Bapak Ibu kalau kita sampai kepada tahap pemikiran seperti itu. Menurut kita sudah sewajarnya Tuhan mati buat saya. Ya kan karena dia mengasihi semua manusia. Wajar dong dia mati buat saya. Tapi bukan dengan suatu penghayatan, pengertian, keyakinan bahwa betapa Tuhan mengasihi saya. Dia berkorban untuk saya. Sehingga saya dibenarkan. Menjadi orang benar. Dan mendapatkan kebenaran yang memerdekakan. Yang kedua, taat pada Roh Kudus yang menuntun kita pada segala kebenaran. Waktu kita mengakui Roh Kudus sebagai pribadi, maka dia akan bekerja dalam hidup kita. Seringkali orang, maaf ya, tidak menganggap penting Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, oh kita, oh Bapa engkau yang memelihara, engkau yang mengatur semuanya. Oh kita percaya, berdoa aja kepada Bapa yang di surga. Putra Yesus, oh kita sebut itu setiap kali. Kadang latahnya aja, oh Yesus. Ya. Tapi Roh Kudus, kita seringkali kayaknya, aduh Roh Kudus gimana bentuknya ya gitu. Tapi pada waktu kita tahu, kita sadar, kita imani, kita lakukan. Roh Kudus itu membimbing, Roh Kudus itu tugasnya mengajar. Setiap hari perkatakan, Roh Kudus ajar aku, Roh Kudus bimbing aku, Roh Kudus buat aku taat apa yang engkau mau. Maka dia akan bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu silakan buktikan sendiri. Ya. Taat pada Roh Kudus yang menuntun kita pada segala kebenaran. Roh Kudus akan memberitahu kita pada waktu kita mulai melenceng. Dia akan bisik lembut. Nadanya dia gak pernah penuh penghakiman loh. Sepanjang pengalaman saya dengan Roh Kudus. Tapi kalau dia ngomong tuh lembut. Dan gak banyak-banyak. Kadang ngomong cuma 1-2 patah kata. Kasih aja. Dilatih ya Bapak Ibu punya kepekaan dengan Roh Kudus. Dilatih taat, tanya, dan tunduk apa maunya Roh Kudus. Kita lihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekali lagi ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri.
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus saja tunduk pada Bapa loh. Dia dengar-dengaran pada Bapa. Ya. Tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Waktu Roh Kudus, kita taat pada Roh Kudus datang pada kita. Maka dia akan memimpin kita, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dia dengar dari siapa? Dari Bapa. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan bicara kepada kita hal-hal yang ke depan. Bukan yang lalu, ke depan. Kalau kita kan demen ngomong yang lalu ya, jadi ahli sejarah, paling inget tuh. Salahnya kapan, hari apa, jam berapa, lagi pakai baju apa, di mana, detail gitu ya. Tapi kalau Roh Kudus bicaranya ke depan. Kebenaran tidak akan bisa muncul dari diri kita sendiri, melainkan kemampuan melakukan kebenaran itu berasal dari Bapa Surgawi yang menolong dan mendukung kita. Kita ini tidak bisa merasa diri benar sebenar-benarnya. Ada orang yang ngotot gitu ya, salah aja ngotot bener, apalagi bener lebih ngotot lagi gitu ya. Kalau kita menyadari bahwa kebenaran itu tidak akan bisa dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan dan dukungan dari Tuhan Yesus Kristus, dari Bapa di surga untuk kita. Siapakah kita? Seringkali kita terlalu sombong. Kita selalu merasa benar, paling benar, dan kebenaran kita yang paling benar, gitu ya. Tapi hari ini sekali lagi kita belajar bahwa tentang kebenaran di dalam Tuhan, hidup kita harus berdasarkan apa kata kebenaran firman Tuhan, bukan dengan kita sendiri. Karena seringkali kebenaran kita sendiri menjerumuskan kita, membuat kita tidak bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan. Tapi biarlah kita boleh mengerti mulai hari ini bahwa hidup saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saya hidup karena kasih anugerah Tuhan. Dan biar kebenaran Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Orang boleh melihat saya hidup sebagai orang yang benar di dalam Tuhan. Orang yang menyatakan kebenaran dalam setiap kehidupan saya. Saya tidak mudah tergoncang oleh keadaan sekeliling. Dunia katakan ini, iya kita ngikut, iyalah bener lah, begitu. Tidak, kita punya kebenaran dengan Tuhan sendiri. Sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Siap hidup benar dalam Tuhan dan biarlah kiranya kebenaran Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua menyanyikan pujian. Yesus, kaulah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kebenaran dalam Tuhan menyelamatkan kita, memberikan kita pengharapan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau
kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, memberikanku hidup dan pengharapan. Yesus, ikut kehendakmu, ku nyatakan janjiku padamu, kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup musik tetap menyanyikan pujian ini. Kalau ku hidup, nyanyikan dengan lembut. Kalau ku hidup, benar Tuhan, tetap menantimu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Benar Tuhan, Engkaulah sumber kebenaran kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam hidup kami dengan Tuhan, Engkau membenarkan kami sehingga kami menjadi orang-orang yang benar dan merdeka. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan, kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar kami hidup dalam kebenaran yang Tuhan berikan, yang Tuhan tetapkan. Buat kami tetap teguh Tuhan dalam kami hidup di dalam dunia ini. Seringkali banyak kebenaran-kebenaran palsu yang membuat kami bimbang dan goyah. Tetapi sekali lagi Tuhan, biar kebenaran Tuhan terus tinggal dan hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biar Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran akan memimpin setiap kami, setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka. Ingatkan mereka terus Tuhan, untuk kami, untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia, Indonesia milik Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang datangnya bukan daripada Tuhan, yang akan mengacau balaukan daripada negeri kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami halau, enyah dari negeri Indonesia, termasuk virus corona, COVID-19, semuanya selesai, berhenti. Tidak ada lagi yang mati, tetapi semuanya sembuh, semuanya hidup, semua keadaan kembali normal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan, usaha, keluarga, apapun yang mereka lakukan, berkati Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat-kuat Saudara-Mu yang kudus. Buat mereka tetap bertahan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Buat mereka tetap setia dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima setiap berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya cinta kasih dari Bapa di surga, tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan yang terbaik dan termanis, kesehatan dan kekuatan roh jiwa tubuh, turun menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan, berkat yang luar biasa tidak pernah putus dalam hidup kalian. Kami terima setiap berkat Tuhan utuh, tidak ada yang terputus dan tercecer di tengah jalan. Karena kasih anugerah-Mu, berkat-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima setiap berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Besok hari Tuhan adakan. Sebab besok hari Tuhan adakan. Sebab setiap hari Tuhan adakan. Yes. Sebab setiap hari Tuhan adakan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.
hidup